Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah." Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Apakah ayat dari Surat Al-Qamar di atas memiliki kandungan mukjizat secara ilmiah? Tanya seorang warga Inggris dalam sebuah acara televisi bersama seorang pakar geologi muslim, Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Beliau menjawab, mengenai ayat ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Saya di Universitas Cardiff bagian barat Inggris dalam suatu forum bertemakan sekitar mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Peserta-peserta yang hadir terdiri dari berbagai keyakinan, ada yang Islam dan non-Islam. Seorang pemuda Islam berdiri dan bertanya, apakah menurut Anda ayat yang berbunyi, telah dekat hari kiamat dan bulan pun terbelah, mengandung mukjizat secara ilmiah? Tidak, jawab saya. Sebab kehebatan ilmiah dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan, sedangkan mukjizat tidak dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan tidak dapat menjangkaunya. Dan tentang terbelahnya bulan, itu adalah mukjizat yang terjadi pada Rasul terakhir, Muhammad SAW, sebagai pembenaran atas kenabian dan kerasulannya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat yang kelihatan, maka itu disaksikan dan dibenarkan oleh setiap orang yang melihatnya. Kiranya hal itu tidak termaktub di dalam kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka tentulah kami kaum muslimin di zaman ini tidak akan percaya hal tersebut. Tetapi hal itu memang benar-benar termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memang benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Profesor Dr. Zaglul An-Najjar pun mengutip sebuah kisah Rasulullah membelah bulan. Kisah itu terjadi sebelum hijrah Nabi dari Mekah Mukarramah ke Madinah. Wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi dan Rasul, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang dapat membuktikan kenabian dan kerasulanmu. Kata orang-orang syirik walaupun sebenarnya mereka mengejek dan mengolok-olok saja. Apakah yang kamu maksud, nak? Tanya Rasulullah pula. Coba belah bulan, cabar mereka. Rasulullah pun berdiri dan diam lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Allah memberitahu Muhammad agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Maka Rasulullah pun mengikutinya dan benar-benar bulan itu terbelah dua. Muhammad, engkau benar-benar telah menyihir kami. Orang-orang musyrik itu tetap menolaknya. Tetapi para ahli di kalangan mereka mengatakan, sihir memang boleh terjadi kepada orang yang berada di sekelilingnya, tetapi tidak kepada yang tiada di situ. Lalu orang-orang Quraisy pun bergegas keluar menuju pinggir kota Mekah, menanti orang yang baru pulang dari perjalanan. Bila datang rombongan pertama, mereka bertanya, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh pada bulan? Ya, memang ada. Pada malam yang lalu kami lihat bulan terbelah menjadi dua dan saling berjauhan, kemudian bersatu kembali, jawab mereka. Akhirnya sebagian mereka pun beriman, sedangkan sebagian lainnya tetap juga kafir atau ingkar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya, sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap dan seterusnya sampai akhir surat Al-Qamar. Ini adalah kisah benar, jelas Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Setelah selesainya bercerita bersama-sama ayat dan hadis tersebut, tiba-tiba bangun seorang muslim Inggris yang juga memperkenalkan diri. Aku Daud Musabit Haq, Ketua Al-Hizb Al-Islami England. Bolehkah aku tambahkan sedikit? Ya, persilahkan dengan senang hati. Daud Musabit Haq berkata, aku pernah mengkaji agama-agama sebelum menjadi muslim. Maka salah seorang mahasiswa muslim menunjuk dan memberi sebuah terjemahan Al-Quran yang mulia. Aku pun berterima kasih kepadanya dan membawa terjemah itu pulang ke rumah. Ketika aku membuka-buka terjemahan Al-Quran itu di rumah, surat yang pertama aku buka ternyata Al-Qamar. Aku pun membacanya. Telah dekat hari kiamat dan bulan pun terbelah. Tergumam aku, apakah kalimat ini masuk akal? Mungkinkah bulan terbelah dan bersatu kembali? Kalau benar, kekuatan macam apa yang dilakukan? Aku pun berhenti membaca dan mulai sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi Allah Maha Tahu tentang tingkat keikhlasan hambanya dalam mencari kebenaran. Suatu hari aku pun duduk di depan siaran televisi Inggris.
Saat itu terpapar sebuah diskusi di antara seorang pengacara Inggris dengan 3 orang pakar angkasawan Amerika Serikat. Pakar-pakar tersebut menceritakan tentang dana yang begitu besar dalam rangka melakukan perjalanan ke angkasa. Di saat dunia sedang mengalami masalah kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan perselisihan. Kata pengacara itu, kalau dana itu digunakan untuk memakmurkan bumi, tentulah lebih berguna lagi. Proyek angkasa ini memberi kesan yang sangat positif bagi banyak segmen kehidupan manusia, baik dari segi kedokteran, industri, dan pertanian. Jadi pendanaan tersebut bukanlah hal yang sia-sia, tetapi justru dalam rangka pengembangan kehidupan manusia. Mereka tetap membela proyek tersebut dan perbincangan tersebut adalah mengenai penjejakan manusia di bulan yang telah menghabiskan tidak kurang dari 100 juta US dollar. Kebodohan macam apa lagi? Dana begitu besar dibuang oleh Amerika Serikat hanya untuk dapat mendarat di bulan? Tanya pengacara itu lagi. Tidak, balas mereka. Tujuannya tidak semata menancapkan ilmu pengetahuan Amerika Serikat di bulan, tetapi kami mempelajari kandungan yang ada di bulan itu sendiri. Maka kami pun telah mendapat hakikat tentang bulan itu, yang jika kita berikan dana lebih dari 100 juta dolar untuk kesenangan manusia semata-mata, maka kami tidak akan berikan kepada siapapun. Apa sebenarnya yang telah Anda capai sampai begitu mahal taruhannya? Mereka menjawab, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada suatu ketika dulu, kemudian menyatu kembali. Bagaimana kamu yakin hal itu? Kamu dapati secara pasti, batu-batu yang terpisah terpotong di permukaan bulan sampai ke dalam perut bulan. Kami minta pakar geologi menelitinya dan kata mereka hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali jika memang bulan itu pernah terbelah kemudian bersatu kembali, kata mereka. Mendengar paparan itu, aku pun turun dari kursi roda dan berkata, mukjizat, kehebatan benar-benar telah terjadi pada diri Muhammad SAW 1400-an tahun yang lalu. Allah benar-benar telah mengolok-olok Amerika Serikat untuk mengeluarkan dana yang begitu besar, 100 juta dolar lebih, hanya untuk menetapkan kebenaran kaum muslimin. Agama Islam tidak mungkin salah. Aku membuka kembali mushaf Al-Quran dan aku baca surat Al-Qamar, dan saat itu adalah awal aku menerima dan masuk Islam. Itulah yang diceritakan oleh Daud Musa Pidcock, Ketua Al-Hizb Al-Islami England, kepada Profesor Dr. Zaglul An-Najjar yang menjawab pertanyaan seorang rakyat Inggris dalam temu ramah di acara televisi seperti yang disebutkan. Maha benar Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga bermanfaat untuk kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.